Pernahkah kamu tinggal di rumah kos yang terasa ada sesuatu yang mengawasi? Kamu pikir kamu sendirian, tapi sebenarnya ada yang diam-diam memperhatikanmu. Dan malam itu, aku sadar aku bukan satu-satunya penghuni di kamar ini. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Karena kisah-kisah di sini bukan hanya sekadar cerita, tapi kenyataan yang lebih menyeramkan dari yang kamu bayangkan. Jangan matikan lampu. Kita mulai ceritanya sekarang. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mengawasimu, tapi ketika kamu menoleh, tidak ada siapa-siapa? Namaku Rina. Aku sudah 2 tahun tinggal di kos ini. Selama ini aku menganggap tempat ini biasa saja. Ya, hanya sebuah rumah kos sederhana, tanpa sesuatu yang aneh. Sampai malam itu datang, malam terakhirku di sini. Rina duduk di depan laptopnya, mengetik tugas sambil sesekali menguap. Suasana hening, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Malam itu, aku sedang menyelesaikan tugas. Aku sendirian di kos. Teman-teman sekamarku sudah pulang kampung. Biasanya aku tidak keberatan. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri tanpa alasan. Rina menoleh ke jendela, memandang keluar. Kos-kosan ini berada di gang sempit, jadi tidak banyak orang yang lewat di malam hari. Tapi tiba-tiba, dia merasa ada bayangan hitam melintas di sudut matanya. Dia mengerutkan kening, mencoba melihat lebih jelas. Tapi di luar hanya ada kegelapan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi kemudian, aku mendengar suara itu. Ruangan sunyi. Lalu terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dari dalam lemari. Rina menoleh dengan cepat. Wajahnya berubah, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Lemari itu sudah lama tidak kubuka. Aku yakin tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Lalu, suara itu tadi, dari mana asalnya? Rina bangkit perlahan, mendekati lemari. Tangannya sedikit gemetar saat hendak membuka pintunya. Jari-jarinya menyentuh gagang lemari, lalu, dengan satu tarikan napas, dia membukanya. Lemari itu kosong, hanya tumpukan baju dan beberapa barang miliknya. Rina menghela napas lega, menutup lemari dan kembali duduk. Tapi, sesuatu terasa aneh. Perasaannya tidak tenang. Dan benar saja, ketika dia duduk kembali, cermin di dinding memantulkan sesuatu yang membuatnya merinding. Dalam pantulan cermin, pintu lemari yang tadi dia tutup, kini sedikit terbuka lagi. Dan di celahnya, ada sesuatu yang berwarna hitam. Rina langsung menoleh ke lemari, tapi anehnya pintunya tetap tertutup rapat. Dia kembali melihat ke cermin, dan kali ini celah lemari terbuka lebih lebar. Aku merasa tubuhku membeku. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku yakin aku menutup lemari itu. Tapi di cermin, seolah ada sesuatu yang membukanya dari dalam. Rina berdiri perlahan, menatap cermin dengan napas tercekat. Tiba-tiba layar laptopnya berkedip. Suaranya berubah menjadi noise aneh. Di layar, terlihat sebuah rekaman video yang tidak pernah dia buka. Tangannya gemetar saat menggerakkan mouse, membuka file tersebut. Rekaman itu menunjukkan kamar kosnya sendiri. Terlihat dia yang sedang duduk di depan laptop. Namun yang membuat darahnya membeku adalah, dalam rekaman, di belakangnya, pintu lemari mulai terbuka perlahan. Dalam rekaman itu, ada sesuatu di belakangku. Sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi jelas ada di sana. Di layar, bayangan hitam mulai muncul dari dalam lemari. Semakin lama semakin jelas. Sesosok tubuh tinggi dengan rambut panjang. Wajahnya tidak terlihat, hanya ada kegelapan. Tiba-tiba bayangan itu bergerak. Kepalanya menoleh langsung ke arah kamera, seolah menyadari bahwa Rina sedang menonton. Dan saat itu juga, layar laptop Rina mati total. Kamar kembali sunyi, tapi kali ini kesunyian yang mencekam. Rina menoleh perlahan ke belakang, ke arah lemari. Hening, kemudian tanpa peringatan, brak. Pintu lemari tiba-tiba terbuka sendiri dengan keras. Rina menjerit dan mundur ke belakang, napasnya tersengal. Kosong, tidak ada apa-apa di dalam lemari. Tapi, mengapa dia merasa ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan? Dan itulah awal dari malam terpanjang dalam hidupku. Malam yang membuatku tidak akan pernah berani kembali ke kos ini lagi.
Ruangan kamar kos yang sunyi. Cahaya dari laptop menyinari wajah Rina yang masih terkejut. Napasnya masih tersengal. Pintu lemari di belakangnya kini terbuka lebar, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Pintu lemari itu terbuka sendiri. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin karena angin. Tapi, semua jendela tertutup rapat. Dan lemari itu berat. Tidak mungkin bisa terbuka begitu saja. Rina mencoba menenangkan diri. Tangannya meraih ponselnya, berharap bisa menelepon temannya. Tapi saat dia melihat layar, no service. Sinyal tiba-tiba hilang, tidak ada koneksi. Dia menatap layar dengan panik. Biasanya sinyal di kosnya baik-baik saja. Tapi sekarang seolah-olah dia sedang terisolasi dari dunia luar. Dia menatap layar dengan panik. Biasanya sinyal di kosnya baik-baik saja. Tapi sekarang seolah-olah dia sedang terisolasi dari dunia luar. Sinyalku menghilang. Aku mencoba menelepon temanku, tapi tidak bisa. Tidak ada jaringan. Itu membuatku semakin panik. Perasaanku tidak enak, seperti ada sesuatu yang ingin aku tetap di kamar ini, sendirian. Rina mencoba berdiri, menutup kembali pintu lemari dengan cepat. Dia berusaha mengabaikan rasa takutnya, lalu kembali ke meja belajarnya. Tapi ketika dia duduk, layar laptopnya kembali menyala sendiri. Di layar ada sesuatu yang baru, sebuah file rekaman video yang tidak pernah dia unduh. Di laptopku, ada file video baru. Aku tidak pernah mendownload atau merekam apapun sebelumnya. Tapi file ini muncul begitu saja. Dan yang lebih membuatku merinding, Rina menelan ludah. Tangannya gemetar saat menggerakkan mouse. Dia tidak ingin membukanya. Tapi entah kenapa ada dorongan kuat untuk melihatnya. Dia mengklik file itu. Video mulai diputar. Rekaman dari dalam kamar kosnya sendiri. Sudut pengambilan gambarnya seperti dari kamera tersembunyi. Terlihat dirinya sendiri, duduk di meja belajar, persis seperti saat ini. Video itu direkam di dalam kamarku. Tapi siapa yang merekamnya? Dan lebih penting lagi, kapan video ini dibuat? Rina mengamati video itu dengan napas tertahan. Dalam rekaman, dia hanya duduk, mengetik di laptop. Tidak ada yang aneh, sampai sesuatu muncul di latar belakang. Di belakang Rina, pintu lemari mulai bergerak perlahan, terbuka sedikit demi sedikit. Dan kemudian, dalam celah pintu yang terbuka, muncul sesuatu. Bayangan hitam samar berdiri diam di dalam lemari. Sosoknya tinggi dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya mengawasi. Mata Rina melebar, dia menoleh ke belakang, tapi lemari kosong, tidak ada siapa-siapa. Kembali ke layar laptop, sosok dalam video kini mulai bergerak. Perlahan, kepala hitam itu menunduk, seperti sedang memperhatikan Rina yang sedang menonton. Aku tidak sendiri di kamar ini. Tapi kalau begitu, di mana dia sekarang? Tiba-tiba layar laptop mati total, kamar kembali sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Rina tidak bisa bergerak. Dia merasa sesuatu sedang berdiri tepat di belakangnya. Sesuatu yang tidak bisa dia lihat, tapi bisa dia rasakan. Rasanya seperti ada yang berdiri di belakangku, mengawasi napasnya pelan, tapi aku bisa merasakannya. Visual, kamera perlahan mendekati Rina yang masih duduk diam. Hening. Kemudian, tanpa peringatan, tap. Suara jari mencolek bahu Rina dari belakang. Dia menjerit, meloncat dari kursinya dan langsung berlari ke pintu. Dengan panik dia mencoba membuka kunci, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Pintunya terkunci, padahal tadi aku tidak menguncinya. Dia menarik gagang pintu berkali-kali, tapi tidak bisa. Kemudian dia mendengar sesuatu dari belakangnya. Suara langkah kaki, pelan, semakin mendekat. Rina memejamkan mata, tubuhnya bergetar ketakutan. Langkah kaki itu berhenti tepat di belakangnya. Lalu, suara napas tepat di telinganya. Bisikan seram, keluar saja kalau bisa. Rina menjerit dan menendang pintu sekuat tenaga. Akhirnya, pintu terbuka dan dia berlari keluar kamar. Napasnya tersengal-sengal. Koridor kos gelap, hanya ada cahaya redup dari ujung lorong. Rina gemetar, mencoba mengatur napasnya. Aku tidak tahu harus kemana.
Kos ini kosong, semua teman-temanku pulang kampung. Tapi aku tidak bisa kembali ke kamar itu. Aku tidak mau. Visual. Rina berlari ke arah ruang tamu kecil di lantai bawah. Dia mengambil ponselnya, mencoba menelepon. Dan kali ini sinyalnya kembali sewain. Dia cepat-cepat menelepon temannya Reni. Suara dering sekali 2 kali, lalu akhirnya tersambung. Reni, suara di telepon. Halo, Rina, kenapa suaramu gemetar gitu? Rina terengah-engah. Ren, aku nggak bisa di kos ini lagi. Aku harus keluar sekarang juga. Reni, kenapa? Apa yang terjadi? Rina ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba matanya melihat sesuatu. Di ujung lorong, tepat di depan kamarnya, pintu lemari yang tadi dia tutup, kini terbuka lebar, dan di dalamnya ada seseorang yang berdiri di sana. Visual. Kamera perlahan menyorot ke dalam lemari. Bayangan hitam tinggi itu masih berdiri di sana. Tidak bergerak, tapi sekarang kepalanya mulai menoleh. Mata hitam kosong menatap langsung ke arah Rina. Tiba-tiba, si sambungan telepon mati. Rina tidak berpikir lagi. Dia langsung berlari keluar dari kos, tanpa menoleh ke belakang. Angin malam menusuk kulitnya, tapi dia tidak peduli. Dia harus keluar sekarang juga. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di kos ini lagi. Rina yang berlari keluar dari kos, napasnya tersengal. Malam terasa begitu sunyi. Udara dingin menusuk, tapi ketakutannya jauh lebih besar. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak peduli lagi. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan. Rina sampai di jalan raya. Lampu jalan redup dan hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas. Dia mencoba menelepon Reni lagi. Tangannya gemetar saat menekan layar ponselnya. Suara dering, sekali 2 kali. Lalu tersambung. Reni, suara di telepon terdengar khawatir. Rina, kamu kenapa? Kenapa napasmu kayak habis lari? Rina, terengah-engah. Ren, aku nggak bisa di kos ini lagi. Aku harus pergi. Reni, tunggu. Maksudmu apa? Kamu di mana sekarang? Rina menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Dia mencoba menenangkan diri dan menjelaskan. Rina, di kos nih ada sesuatu. Aku nggak tahu apa, tapi aku nggak bisa tinggal di sana lagi. Aku takut, Ren. Reni, astaga, Rina, kamu di mana sekarang? Aku jemput. Rina menghela napas, merasa sedikit lega. Rina, aku di depan gang kos. Cepetan ya, aku nggak mau sendirian di sini. Reni, oke, tunggu di situ, aku OTW. Rina mencoba menenangkan dirinya. Dia berdiri di trotoar, memeluk dirinya sendiri agar lebih hangat. Angin malam berembus pelan. Tapi kemudian, perasaan itu kembali. Perasaan seperti dia sedang diperhatikan. Dari kejauhan, seolah ada seseorang yang mengawasi Rina dari dalam gang. Rina menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa takutnya. Tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan di belakangnya. Rina membeku. Ketukan itu tidak berasal dari kos, tapi dari belakangnya, dari arah jalanan yang gelap. Dia menoleh perlahan. Dan di seberang jalan, tepat di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan baju putih panjang, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Dia tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke arah Rina. Aku tidak kenal dia. Siapa dia? Kenapa dia berdiri di sana menatapku? Rina meneguk ludah, jantungnya berdegup kencang. Dia ingin percaya kalau itu hanya orang biasa, tapi sesuatu terasa aneh. Lalu, wanita itu mulai bergerak, perlahan, tapi bukan berjalan ke arah Rina. Tubuhnya mulai melayang sedikit di atas tanah. Rina merasa darahnya membeku. Dia mundur selangkah. Lalu, brak! Sebuah suara keras dari arah gang membuatnya menoleh sekilas. Tapi saat dia kembali melihat ke depan, wanita itu sudah menghilang. Visual, kamera memperlihatkan jalanan kosong, tidak ada siapa-siapa. Wanita itu menghilang. Bagaimana bisa? Tapi sebelum Rina bisa berpikir lebih jauh, ponselnya berdering. Dia langsung mengangkatnya. Reni, suara panik di telepon. Rina, kamu di mana?
Rina, aku di depan gang kos Ren, cepat jemput aku. Reni, apa? Rina, aku udah sampai dari tadi. Aku ada di depan kos kamu, tapi aku nggak lihat kamu dimanapun. Rina merasakan jantungnya berhenti sesaat. Dia memutar badan, melihat ke arah kos nih kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kemudian, sesuatu di dalam kos menarik perhatiannya. Di jendela kamarnya Min terlihat bayangan hitam, berdiri diam menatap ke arahnya. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu mengangkat tangannya, lalu mulai mengetuk kaca dengan pelan. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Rina tidak tahan lagi. Dengan panik dia berlari menyusuri gang mencari Reni. Nafasnya berat, lututnya terasa lemas. Dan saat dia hampir sampai di ujung gang, sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul dari sisi gelap tembok, mencengkeram bahunya. Rina menjerit, tapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dia kembali berlari, sampai akhirnya dia melihat Reni di depan kos, berdiri di samping motornya. Rina, Reni! Teriaknya histeris. Reni menoleh dan langsung berlari menghampiri Rina yang hampir jatuh karena ketakutan. Reni mendukung Rina. Astaga, kamu kenapa? Kamu pucat banget. Rina terengah-engah hampir menangis. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Reni yang melihat Rina begitu ketakutan tidak banyak bertanya. Dia segera menarik tangan Rina, naik ke motor, dan menancap gas. Motor yang melaju kencang meninggalkan gang. Kos itu semakin jauh. Tapi di jendela kamar Rina, bayangan hitam itu masih berdiri. Perlahan, semakin kabur dalam kegelapan. Rina duduk di belakang Reni di atas motor. Tubuhnya masih gemetar. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus menusuk kulitnya. Jalanan sepi, hanya ada suara deru motor yang melaju kencang. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku pikir, setelah aku keluar dari kos itu, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, aku salah besar. Reni melirik Rina lewat kaca spion. Terlihat wajah temannya yang masih pucat pasi. Reni, Rina kamu yakin gak mau cerita apa yang sebenarnya terjadi? Rina, Ren, aku takut, aku ngerasa ada yang ngikutin aku. Reni merinding mendengar ucapan itu. Dia menoleh sebentar ke belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku bisa merasakannya. Sesuatu sedang mengikuti kami, sesuatu yang tidak terlihat. Dari belakang memperlihatkan jalanan kosong, tapi semakin lama samar-samar, bayangan hitam mulai muncul di kejauhan, semakin mendekat. Tiba-tiba, wush! Angin dingin bertiup kencang, lebih kencang dari seharusnya. Reni merasa motornya sedikit oleng. Reni, sial, anginnya kencang banget. Rina menggenggam erat jaket Reni, jantungnya berdetak kencang. Dia melirik kaca spion, dan tiba-tiba matanya melebar. Di pantulan kaca spion, ada seseorang di belakang mereka. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan baju putih, duduk di belakang Rina. Wajahnya hitam legam tanpa mata, hanya ada senyum mengerikan. Di spion, aku melihatnya. Dia ada di belakang kita. Rina berteriak histeris kejar Reni. Gaspol. Reni tidak tahu apa yang terjadi, tapi kepanikan Rina menular. Dia langsung memutar gas, motor melaju semakin kencang. Tapi bayangan itu tetap mengikuti, bahkan seolah semakin dekat. Dari belakang motor, sosok hitam itu semakin mendekat, melayang di udara dengan gerakan aneh. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di kaca spion, sosok itu tiba-tiba memiringkan kepalanya ke arah Rina, seolah ingin berbisik. Sosok itu, dengan suara berbisik mengerikan. Mau lari kemana? Rina menjerit ketakutan. Dia langsung memejamkan mata dan memeluk Reni erat-erat. Reni, yang mulai merasakan hawa aneh, tidak berani menoleh ke belakang. Dia hanya fokus melajukan motor secepat mungkin. Reni dengan panik. Kita hampir sampai. Tahan dulu, Rin. Jalanan yang semakin terang pertanda mereka hampir sampai di rumah Reni. Dan saat mereka melewati gerbang kompleks, tiba-tiba, brukakaka. Sesuatu seperti menabrak motor dari belakang. Motor hampir oleng, tapi Reni berhasil mengendalikan setangnya.
Reni berteriak. Apa itu? Rina, jangan berhenti. Mereka akhirnya sampai di depan rumah Reni. Dengan napas tersengal mereka buru-buru turun dari motor. Suasana rumah Reni yang tenang, tidak ada tanda-tanda keanehan. Tapi Rina masih ketakutan. Dia menatap jalanan gelap dengan tubuh gemetar. Rin, udah, kita masuk dulu. Rina masih ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Mereka masuk ke dalam rumah dengan cepat mengunci pintu rapat-rapat. Reni membawa Rina ke dalam kamarnya, mencoba menenangkan temannya yang masih gemetar. Reni, nih minum dulu. Menyodorkan segelas air. Rina, makasih Ren. Dia meminum air dengan tangan gemetar. Reni, jadi sekarang kamu bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kos kamu? Rina menelan ludah. Dia menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Rina, ada sesuatu di kos itu, Renzo, sesuatu yang nggak seharusnya ada di sana. Visual, flashback ke kejadian di kamar kos, pintu lemari yang terbuka sendiri, video misterius di laptop, dan sosok hitam yang mengintai dari jendela. Rina, aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa dia belum selesai sama aku. Reni mulai merasa merinding. Tapi sebelum dia bisa menjawab, tiba-tiba lampu kamar berkedip. Mereka berdua langsung saling pandang. Reni, angin kali. Tapi kemudian, suara aneh mulai terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di jendela kamar. Rina langsung membeku. Wajahnya pucat seketika. Tidak mungkin. Aku sudah meninggalkan kos itu. Seharusnya aku aman, kan? Reni menelan ludah, mencoba melirik ke jendela. Reni, siapa yang ngetok jendela? Rina perlahan menggeleng, air matanya hampir keluar. Rina berbisik ketakutan. Bukan siapa-siapa. Itu dia. Tiba-tiba, brak! Jendela terbanting keras. Mereka menjerit. Jendela yang kini terbuka lebar. Tirai berkibar tertiup angin, tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin memenuhi ruangan. Dia datang. Suasana mencekam. Mereka berdua mundur perlahan merasakan keberadaan sesuatu di dalam kamar. Kemudian, suara napas berat terdengar dari sudut ruangan. Kami tidak sendiri di sini. Sudut kamar yang gelap, samar-samar, terlihat bayangan hitam berdiri di sana, diam, mengawasi. Lalu, bayangan itu bergerak cepat ke arah mereka. Rina dan Reni berdiri kaku di tengah ruangan. Mata mereka tertuju pada sudut kamar, di mana sebuah bayangan hitam kini mulai bergerak. Kami tidak sendiri. Sesuatu ada di dalam kamar ini, mengawasi kami. Bayangan itu perlahan bergerak maju, sosoknya semakin jelas. Wanita berambut panjang itu, dengan wajah menghitam, tersenyum mengerikan. Sosok misterius, berbisik perlahan, kalian tidak seharusnya ada di sini. Rina menahan napas, tubuhnya terasa membeku. Reni mundur perlahan, mencoba mencari sesuatu untuk melindungi diri. Tiba-tiba, brak! Pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Rina menjerit dan langsung menarik Reni ke belakang. Reni panik. Apa-apaan ini? Sosok itu semakin mendekat, suara bisikan semakin jelas di telinga mereka. Pergi, pergi, pergi. Tapi saat mereka mencoba lari, tiba-tiba lampu kamar kembali menyala terang. Dan sosok itu menghilang. Rina dan Reni terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia menghilang? Tidak. Ini belum berakhir. Aku bisa merasakannya. Reni menyalakan ponselnya, mencari sesuatu di internet. Rina masih terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Reni, kita nggak bisa diam aja, Rin. Aku mau cari tahu tentang kos itu. Siapa tahu ada sejarahnya yang aneh. Rina hanya mengangguk, masih mencoba menenangkan diri. Reni mengetik sesuatu di ponselnya. Setelah beberapa saat, matanya membelalak. Reni, Rina, kamu harus lihat ini. Rina mendekat, membaca artikel yang ada di layar. Artikel berita dibacakan oleh Reni. Seorang mahasiswi ditemukan tewas di kamar kosnya setelah dikabarkan hilang selama beberapa hari. Mayatnya ditemukan di dalam lemari, dalam kondisi mengenaskan. Diduga, arwahnya masih gentayangan. Rina merasa darahnya membeku. Lemari, itu lemari di kamarku. Jangan-jangan, itu dia.
Rina gemetar. Jadi selama ini, aku tinggal di kamar yang sama dengan korban. Reni mengangguk pelan, wajahnya penuh ketakutan. Mereka terdiam, lalu ponsel Reni tiba-tiba mati sendiri. Saat itu juga suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan dari jendela lebih keras dari sebelumnya. Rina dan Reni saling pandang, tak ada yang berani bergerak. Tapi kemudian, suara lain muncul dari balik pintu kamar. Tolong, keluarkan aku. Suara perempuan, terdengar sayu, menyedihkan, seolah seseorang sedang terperangkap di balik pintu. Rina dan Reni menahan napas. Mereka tahu, suara itu bukan suara manusia biasa. Dengan tangan gemetar, Rina mencoba mendekati pintu. Reni menahannya. Reni berbisik, "Kamu gila, jangan buka." "Rina, kita nggak bisa lari terus. Aku harus tahu siapa dia dan apa yang dia inginkan." Dengan ragu, Reni akhirnya mengangguk. Rina menarik napas dalam, lalu dengan perlahan membuka pintu. Pintu terbuka, dan di baliknya tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan. Tapi kemudian, bayangan itu muncul lagi. Kali ini, dia menatap langsung ke arah Rina. Wajahnya perlahan berubah. Bukan lagi hitam, tapi penuh luka dan darah mengering. "Tolong, aku hanya ingin pulang." Rina terkejut. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, seolah ada kilasan memori yang masuk ke dalam pikirannya. Flashback singkat, sosok wanita itu sedang berusaha melarikan diri. Seseorang menariknya, menutup mulutnya, lalu segalanya menjadi gelap. Air mata mengalir di pipi Rina. Dia akhirnya mengerti. "Rina, kamu dibunuh di sana, ya?" Sosok itu mengangguk pelan. Matanya penuh kesedihan, tidak lagi terlihat menyeramkan. Dia bukan ingin menyakitiku. Dia hanya ingin seseorang tahu kebenaran. Dengan suara gemetar, Rina mencoba bicara. "Rina, kamu ingin aku membantumu." Sosok itu menatapnya dalam, lalu mengangguk. Dan tiba-tiba, semua lampu kembali menyala. Hawa dingin yang mencekam perlahan menghilang. Sosok itu tersenyum tipis, lalu berbisik pelan sebelum menghilang. "Terima kasih." Rina dan Reni saling berpandangan. Mereka tahu, semuanya belum selesai. Mereka harus mencari tahu siapa pelaku pembunuhan itu. Rina dan Reni duduk di ruang tamu rumah Reni. Wajah mereka masih penuh ketakutan, tapi ada sesuatu yang lebih besar kini menghantui pikiran mereka. Kebenaran yang harus diungkap. Reni mengusap wajahnya, lelah. "Kita nggak bisa diem aja, Rin. Kalau dia benar-benar korban pembunuhan, kita harus cari tahu siapa pelakunya." Rina mengangguk, suaranya masih gemetar. "Iya, tapi gimana? Itu kasus lama. Polisi pasti udah nutup penyelidikannya." Reni berpikir sejenak, lalu mendekatkan ponselnya ke wajah Rina. "Reni, kita harus mulai dari sini, dari internet." Mereka mulai mencari berita lebih dalam. Mata Rina membelalak saat menemukan sebuah artikel lawas. Seorang mahasiswi ditemukan tewas mengenaskan di dalam lemari kosnya. Polisi menduga ini kasus bunuh diri, tetapi beberapa saksi mengaku mendengar suara jeritan pada malam kejadian. Sayangnya, tidak ada bukti yang cukup untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Rina membaca ulang kalimat itu, hatinya berdebar kencang. "Rina, bunuh diri? Itu nggak mungkin. Aku yakin dia dibunuh." Reni mengernyitkan dahi. Siapa yang bisa bohongin polisi sampai mereka nutup kasus ini? Rina berpikir keras. Lalu dia teringat sesuatu. Beberapa waktu lalu saat Rina pertama kali menempati kos itu, ibu kos tampak sedikit gugup saat menyerahkan kunci kamar. Ada sesuatu yang aneh di wajahnya. Rina terkejut. Ibu kos, dia tahu sesuatu. Malam itu juga, Rina dan Reni kembali ke kos. Kali ini mereka tidak takut. Mereka ingin mencari jawaban. Mereka mengetuk pintu rumah ibu kos. Seorang wanita tua membukakan pintu. Wajahnya sedikit kaget melihat kedatangan mereka. Ibu kos gugup. "Kalian, kenapa balik ke sini malam-malam?" Rina menatap mata ibu kos dengan tajam. "Rina, Ibu, kami tahu ada sesuatu yang ibu sembunyikan tentang kamar itu." Ibu kos terdiam. Dia tampak ingin menolak, tapi tatapan Rina terlalu kuat untuk dihindari. Setelah beberapa saat, akhirnya ibu kos menarik napas panjang. "Ibu kos," dengan suara berat, "kalian harus bersumpah."
Setelah aku cerita, kalian nggak akan ungkit ini lagi. Rina dan Reni saling berpandangan. Lalu, mereka mengangguk. Ibu kos mulai bercerita. Suaranya lirih seperti menyimpan penyesalan yang dalam. Ibu kos, dulu ada seorang anak kos di kamar itu, namanya Sari. Dia gadis yang baik, pendiam, dan rajin belajar. Tapi suatu malam dia menghilang. Flashback kejadian, Sari tampak ketakutan di kamarnya. Ada seseorang yang mengetuk pintunya dengan keras. Ibu kos melanjutkan, besoknya aku mencium bau busuk dari dalam kamar. Saat kami buka, dia sudah ada di dalam lemari, tidak bernyawa. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Reni menelan ludah. Reni, tapi kalau itu pembunuhan, kenapa polisi bilang bunuh diri? Ibu kos menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. Ibu kos, aku disuruh diam. Rina dan Reni terkejut. Rina, sama siapa? Ibu kos menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya berbisik. Pemilik kos ini yang dulu, dia punya koneksi kuat. Dia takut bisnisnya rusak kalau ada kasus pembunuhan di sini. Jadi, dia menyuap polisi agar kasus ini dianggap bunuh diri. Rina dan Reni terperangah. Ternyata, kasus ini ditutup demi uang dan reputasi. Tiba-tiba angin dingin berhembus. Lampu rumah ibu kos berkedip-kedip. Dan di belakang ibu kos, bayangan Sari muncul. Menatap mereka dengan tatapan penuh harapan. Sari, dia hanya ingin keadilan. Beberapa hari kemudian, Rina dan Reni membawa informasi ini ke seorang jurnalis yang tertarik mengungkap kebenaran. Berita tentang kasus Sari akhirnya muncul ke publik. Netizen mulai menyoroti kejanggalan kasus ini, memaksa polisi membuka kembali penyelidikan. Sementara itu, di rumah Reni, Rina duduk sendirian di kamar. Dia menatap jendela, mengingat semua kejadian yang telah dia lalui. Lalu sesuatu terjadi. Di cermin samar-samar, bayangan Sari muncul, tapi kali ini dia tidak terlihat menyeramkan. Dia hanya tersenyum, lalu perlahan menghilang. Aku tahu, dia akhirnya tenang sekarang. Rina menutup matanya, menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Jadi itulah kisah nyata yang hampir terkubur. Bagaimana menurut kalian? Apakah arwah Sari sudah benar-benar tenang? Atau mungkinkah masih ada bagian dari kisah ini yang belum terungkap? Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak kisah-kisah misteri lain yang menunggu untuk kita ungkap. Tapi ingat, hati-hati kalau kamu tinggal di kos sendirian. Kadang, ada yang masih mengawasi, dan mereka tidak ingin dilupakan.